Rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahi babil yassar Sayyidina Muhammadan al-Mukhtar wa alihil athar wa ashabihil ahyar adadani anillahi wa iddolih. Amma ba'du. Yang saya hormati dan muliakan guru saya, Ketua Tanfisiyah Nahdlatul Ulama Kabupaten Bulukumba, Ayahanda Dr. Haji Abdul Hakim Buhari, beserta seluruh ketua unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, saudara-saudari sekalian, juga sahibul musibah, keluarga besar almarhum Bapak Sofyan bin Abdul Rahman, yang semoga dikuatkan oleh Allah, diberikan ketabahan dan keikhlasan menjalani ujian kehidupan dengan wafatnya orang tua kita, saudara kita, kerabat kita, teman kita, tetangga kita, sekampung kita di tempat ini. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kita semua bisa berkumpul malam hari ini. Kita tinggalkan rumah, kita tinggalkan pekerjaan, aktivitas. Ibu-ibu yang suka nonton, tinggalkan dulu. Ibu-ibu yang kalau jam segini sudah tidur, tinggalkan dulu kasur, datang bertaziah. Bapak-bapak yang kalau jam segini minum-minum kopi, main domino, main ngokir. Anak muda yang suka main game, datang ke semua bertaziah. Sebagai bentuk dukungan kita, kita hadir menyemangati, berbagi duka, dan insya Allah mendoakan keluarga di tempat ini. Mudah-mudahan kehadiran tak semua bernilai ibadah, mendapatkan pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi untuk itu kita senantiasa bersyukur karena Allah lah yang memampukan kita. Allah lah yang memberikan kita kesehatan, kemampuan, kesempatan untuk hadir bertaziah. Salawat menyertai salam semoga senantiasa membasahi bibir-bibir kita, terkirim kepada manusia mulia junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan senantiasa kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama mengajarkan kita, Bapak Ibu, wong katumate, kalau ada orang meninggal, keluarga kita kah, teman kita kah, atau sekampung kita, paling tidak kata ulama, paling tidak kita doakan 4 hal. Doakan yang pertama, kita meminta kepada Allah, ya Allah ampunilah dosanya, ampunilah dosa almarhum. Kenapa? Karena kita semua sadar sebagai manusia biasa, kita semua pernah melakukan kesalahan, kita semua pernah melakukan dosa. Tidak ada orang yang hadir malam hari ini yang benar-benar suci sesuci-sucinya, bersih sebersih-bersihnya. Kita semua pernah melakukan salah. Tapi ibu-ibu di Nunri, pernah tidak ibu-ibu melakukan kesalahan? Pernah, Bu? Pernah atau sering? Sering. Saya suka ibu-ibu karena kalau ditanya respect, jujur. Sekarang tadi bapak-bapak lagi saya tanya. Tadi puang, pernah tidak bapak-bapak melakukan kesalahan? Pernah atau sering? Sering atau sering banget? Kapan Pak? Baru-baru.
Artinya kita semua sadar, kita semua pernah melakukan dosa dan salah. Makanya kita mintakan, ya Allah, ampunilah dosa almarhum. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'afwanhu. Ya Allah, ampuni dosa-dosanya, berkahi rahmati almarhum ya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mintakan kepada Allah, ya Allah, terimalah amal ibadahnya. Kenapa? Karena banyak orang yang waktu hidup beramal Bapak Ibu, tapi ketika meninggal dunia, dihisab, diadili, ternyata amalannya ditolak, amalannya tidak diterima. Dalam banyak riwayat disebutkan, nanti ketika hari kiamat tiba, ketika akhirat tiba, ada 3 orang pertama yang akan masuk neraka lebih dulu. 3 orang pertama yang akan masuk neraka lebih awal. Ini orang ketika hidup dikenal di masyarakat beramal, banyak amalannya. Orang pertama pergi jihad, pergi perang, kemudian mati terbunuh di medan perang. Ditanya sama Allah, wahai fulan, kamu waktu hidup ngapain saja? Dia bilang, saya hidup dengan jihad, pergi perang, dan kemudian saya mati di medan perang. Tapi kata Allah, kamu ternyata pembohong. Kamu pergi perang, pergi jihad bukan ikhlas lillahi ta'ala, tapi kamu pergi perang ingin dibilangi kamu pemberani. Kamu ingin dibilangi kamu orang hebat, orang jago, ingin dibilangi pahlawan. Beramal tapi ada riya dalam hatinya jamaah sekalian. Ada orang waktu hidup tinggi ilmunya, tinggi pendidikannya. Ditanya ketika mati, kamu apakan ilmumu? Dia bilang, saya waktu hidup beramal lewat ilmuku, membantu banyak orang. Tapi kata Allah, bohong kamu. Kamu dengan ilmumu di hadapan manusia memperlihatkan dirimu bahwa kamulah yang paling hebat, kamulah yang paling jago. Lihat kok, saya yang paling bisa diandalkan di tempat ini, saya yang paling pintar dan sebagainya. Dengan ilmunya sombong di hadapan manusia. Yang ketiga, ada orang yang waktu hidup suka bersedekah, berinfak, menyumbang kemana-mana. Tapi ternyata ketika diadili ditemukan bahwa mereka bersedekah, berinfak, menyumbang kemana-mana juga tidak ikhlas niatnya. Ada riya, ingin dipuji, ingin dilihat. Lihat kok, saya menyumbang. Lihat saya orang baik. Lihat saya orang dermawan. 3 orang ini beramal Pak, beramal Bu. Tapi ketika meninggal dunia, ternyata amalan-amalan yang mereka kerjakan ditolak. Makanya kata ulama, kong katomate tabe, kita doakan sama-sama, mudah-mudahan semua amalannya, ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Makanya Nabi mengajarkan kita paham Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijamin surga. Semua amalannya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi mengajarkan kepada kita, setiap beliau melaksanakan salat subuh pasti berdoa. Setiap selesai salat subuh ada doanya. Kata Nabi, kami berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutakabbala. Nabi meminta kepada Allah, ya Allah, berikan kami kemampuan, berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat, berikan kepada kami rezeki yang baik, rezeki yang halal, dan berikan kepada kami petunjuk, ya, agar ibadah yang kami lakukan ini ya Allah Engkau terima. Nabi sendiri meminta kepada Allah agar ibadahnya diterima. Nah, idik manang, apakah kita betul-betul yakin sempajata seketak silaturahim tak semua yang pernah kita lakukan, apakah semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentu kita tidak bisa menjamin bahwa semuanya diterima. Jangan sampai ada juga unsur riya, ingin dipuji, ada di sana ketergesaan, ada di sana kehilapan dan kesalahan. Makanya sekali lagi, kalau ada orang meninggal, kita mintakan kepada Allah, ya Allah, terimalah amal ibadahnya. Yang ketiga, kita mintakan paling tidak, kita doakan, ya Allah, lipat gandakan pahalanya. Lipat gandakan pahalanya. Kenapa jamaah sekalian? Karena kita meninggal itu rata-rata umurnya pendek-pendek. Kalau almarhum tadi saya tanya, kakanda saya Pak Syafran, beliau bilang kurang lebih 50 tahun ya. 51 tahun.
Banyak orang Pak, umurnya 50 tahun di luar, 50 tahun. Hidup di dunia ini dengan usia 50 tahun. Tapi dosanya, maksiatnya 50 tahun juga. Jadi tidak sempat bertobat ibadah kemudian meninggal. Bagus-bagus misalnya kita dikaruniai umur 70 tahun, 50 tahun. Karena kita masih muda waktu itu, coba sana, coba sini. Kita bermaksiat 50 tahun, 20 tahun terakhir kehidupan kita dapat hidayah, petunjuk, akhirnya bertobat, beristighfar, memohon ampun. 20 tahun kita beribadah. 20 tahun itu tentu lebih pendek daripada umur kita yang 50 tahun yang kita sia-siakan. Dan boleh jadi pahala atas sedikit. Kenapa? Karena tidak ada yang menjamin amalan kita diterima. Makanya kita minta, ya Allah, lipat gandakan pahalanya. Boleh jadi waktu kita meninggal, pahala hanya 1000 di hitungan malaikat. Boleh jadi. Tapi karena ada atas doa-doa kita semua, saudara kita muslim dan muslimah didoakan, ya Allah, lipat gandakan kodam pahalanya. Dilipat gandakanlah. Insya Allah dari 1000 menjadi 1 juta, 1 juta menjadi 1 miliar, dan seterusnya. Dilipat gandakan pahalanya. Kita berharap mudah-mudahan almarhum juga dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Yang keempat kata ulama, paling tidak kita doakan bagi orang yang meninggal, ya Allah, lapangkan kuburnya. Kita percaya, kita saksikan bahwa kubur itu sempit, antara 2 kali 1 meter, ya kurang lebih seperti itu. Kita mintakan, kita berdoa, ya Allah, lapangkan kuburnya. Allahumma jal kubrahu raudatan min riyadil jannah, wala taj'al kubrahu hufratan min hufarin niron. Ya Allah, jadikanlah kuburnya almarhum ini seperti taman-taman surga. Jangan jadikan kuburnya seperti jurang-jurang neraka. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi paling tidak itu Bu, apalagi ibu-ibu di Palampang ini, paling cepat kalau ada berita duka, inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Jadi saya di Karama itu, aku bilang ini pasti ada panggilan tasya ini ke Palampang. Ya karena alhamdulillah banyak teman juga di sini. Artinya apa? Dari status medsos kita yang kita kirim itu, berita duka itu, alangkah baiknya diikuti juga dengan doa, supaya yang lain juga baca dan doakan. Misalnya, inna lillahi wa inna ilaihi rojiun, telah meninggal dunia tetanggaku Fulan bin Fulan. Kita ikuti nih minimal 4 doa tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni dosanya, mudah-mudahan diterima amal ibadahnya, mudah-mudahan dilipat gandakan pahalanya, mudah-mudahan dilapangkan kuburnya. Paling tidak minimal itulah. Ya, boleh banyak lebih daripada itu jamaah sekalian. Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua hadir bertasya pada malam hari ini. Itu juga menjadi pelajaran besar bagi kita bahwa cepat atau lambat, besokkah, lusakah atau entah kapan, itu ditasyai. Kenapa? Karena kita semua yakin bahwa kita semua juga akan meninggal dunia. Di dalam Al-Quran ada 3 ayat dalam 3 surah berbeda, sama kalimat awalnya. 3 ayat dalam 3 surah berbeda, sama bunyinya, kalimat awalnya. Pertama dalam surah Ali Imran ayat 185. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman suhsi'a 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kata Allah, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan namanya kematian. Dan hanya pada hari kiamatlah disempurnakan amalanmu. Artinya kok kiamat nih, kita lagi tidak bisa lagi beramal, beribadah, karena sudah akhir dari kehidupan kita. Dan kata Allah Bapak Ibu, beruntung kita kalau kita dijauhkan dari neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beruntung kita. Dan kata Allah, ketahuilah bahwa kehidupan dunia ini tiada lain adalah kesenangan yang memperdayakan. Dimulai dengan kata-kata kullu nafsin za'iqatul maut. Yang kedua, surah Al-Anbiya ayat ke-35. Sama juga bunyi awalan kalimatnya. Kata Allah,
kullu nafsin sa'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Dan kata Allah, kita diuji dengan dua keadaan, diuji dengan kesenangan dan diuji dengan keburukan. Yang namanya ujian itu Pak, dua modelnya. Kesenangan itu juga ujian. Contoh misalnya harta, pangkat, jabatan, tahta kita itu kan kesenangan. Itu ujian, apakah kita pakai untuk ibadah mendekatkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dulu waktu kita tidak punya apa-apa, rajin ke ibadah, rajin berdoa kepada Allah, rajin tahajud dan sebagainya. Tapi ketika kita berada nih, ada harta, ada mobil, ada kendaraan, ada panggilan azan di masjid, kita bilang cinapi. Baru juga jam 12 nanti sampai Pak di rumah dan sebagainya. Artinya dengan harta yang kita miliki, apakah mendekatkan diri kepada Allah atau malah membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ujian. Terlebih lagi namanya keburukan-keburukan seperti apa yang kita rasakan, bencana dan sebagainya. Ujian berupa kematian, jamaah sekalian. Dan kata Allah, semua kita akan kembali kepadanya. Ayat yang ketiga dalam surah yang berbeda, surah Al-Ankabut ayat ke-57. Sama juga bunyinya itu, awalan kalimatnya. Kata Allah, kullu nafsin sa'iqatul maut summa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian, dan semua kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pika telunya ulangi, 3 kali diulangi oleh Allah Subhanahu wa taala kalimat yang sama, kullu nafsin sa'iqatul maut di dalam Al-Qur'an. Kalau ada informasi penting disampaikan oleh pengurus masjid 3 kali, diulang-ulangi, Pak Desa sering mengulang-ulangi dalam forum 3 kali dan sebagainya, itu Bu artinya penting untuk kita dengarkan, penting untuk kita hayati, bahkan penting untuk kita amalkan. Allah juga senantiasa mengingatkan kita bahwa wahai kita semua yang bernyawa, kita semua pasti juga akan meninggal dunia, cepat atau lambat. Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan kepada kita, menjadi pelajaran buat kita semua, karena kita semua pada malam hari ini masih bernyawa. Ibu-ibu masih bernyawa ya di belakang. Jakiatin rohi. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sadar bahwa kita semua pasti akan meninggal dunia, maka tentu kita perlu persiapan-persiapan sebelum kita masuk ke alam kubur. Al-qabru awal mansil min manasilil akhirah wa akhir mansil min manasilid dunia. Kubur itu adalah tempat pertama dari banyaknya tempat yang ada di akhirat, dan kubur itu tempat terakhir dari banyaknya tempat yang ada di dunia. Siapa orang yang selamat di alam kubur, selamatlah ia melewati fase-fase berikutnya. Tapi siapa orang napani di kubur di cala-cala meman nih, baru di kubur sudah menderita, maka menderitalah ia jamaah sekalian melewati fase-fase berikutnya. Jadi di kubur itu kita harus imani dan yakini, di kubur kita sudah bisa merasakan 2 hal, nikmat kubur atau asap kubur. Lagi-lagi kita berdoa, mudah-mudahan almarhum dan kita semua ini ketika kita meninggal dunia, mudah-mudahan kita semua merasakan yang namanya nikmat kubur. Amin ya rabbal alamin. Kata Abu Bakar, man daholal kubro bila sadim faka'anna marokibal bahro bila safina. Siapa orang yang meninggal masuk kubur tidak membawa amalan, tidak membawa amal ibadah maksudnya, maka orang itu seperti menyeberangi lautan yang luas tanpa menggunakan safina, tanpa menggunakan perahu. Jadi kita menyeberang lautan yang luas tanpa menggunakan perahu. Saya sering contohkan, misalnya kita mau ke Selayar, dari Bira mau ke Selayar, tidak menggunakan perahu, alias berenang jak ibu. Berenang dari Bira sampai Selayar. Kira-kira sampai jadi kalau berenang dari Bira ke Selayar? Atau ada bapak-bapak yang pernah coba berenang dari Bira ke Selayar? Susah. Nah bilang anak muda ya, sesa jaki. Iya. Belum pakai sampai di Selayar, dipakin tak baki. Siapa yang pakin tak? Malaikatul.
Kenapa? Karena kita pasti akan tersiksa jamaah sekalian. Itu gambaran tamsilan dari Abu Bakar bahwa orang yang masuk kubur tidak membawa amalan ibadah seperti orang yang menyeberangi lautan yang luas tanpa menggunakan safina perahu. Tersiksa jamaah sekalian. Jadi mudah-mudahan kita semua ini di usia yang Allah titipkan kepada kita semua di sisa-sisa usia ini, mudah-mudahan kita senantiasa beramal sebelum kita juga tiba pada masa yang namanya kematian. Kata Nabi, aksarahum lil mauti sikra wa ahsanahum lima ba'da istiqdada ulaikal aqyas. Kata Nabi, orang yang pintar, orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa mengingat mati dan senantiasa mempersiapkan amalan ibadah sebelum mati. Jadi dua ciri orang yang pintar. Walaupun kita semua di sini ya orang berpendidikan, ahli matematika, komputer dan sebagainya, tapi kata Nabi orang yang pintar dua cirinya. Pertama, selalu mengingat mati. Kenapa? Kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tazkirah, bagus itu kalau kita sering ingat mati. Pertama, tajilut taubah. Orang yang selalu mengingat mati dimudahkan langkahnya untuk taubat. Kenapa banyak orang yang maksiat? Karena pada saat dia bermaksiat, mohon maaf, misalnya dia minum sesuatu yang haram, dia lupa bahwa dia akan mati. Cobanya waktu itu dia ingat mati, pasti dia tinggalkan. Mati, jangan sampai kita masukkan benda haram dalam tubuh kita, kemudian kita meninggal jamaah sekalian. Jangan sampai kita mengambil sesuatu yang bukan hak, kemudian kita meninggal. Maka orang yang selalu mengingat mati, tajilut taubat, akan dimudahkan bertaubat. Yang kedua, qanaatul qalb. Orang yang selalu ingat mati, tenang perasaannya, tenang jiwanya. Kenapa? Orang itu tidak akan pusing apa yang dimiliki oleh orang lain. Karena dia paham, semakin banyak harta yang kita miliki, apalagi didapat dengan cara-cara yang tidak benar, maka harta itu pasti akan dipertanggungjawabkan nanti. Pasti kita sesa lagi nanti kemudian. Makanya orang yang selalu ingat mati, dia yakini bahwa ini mau rezekiku yang diberikan oleh Allah, halal, berkah, ini tomo, sehingga tidak pernah pusing dengan kehidupan orang lain, tenang jiwanya, tenang perasaannya dengan apa yang dimiliki. Kenapa? Karena selalu ingat mati, semua kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita miliki. Nah, syutul ibadah, orang yang selalu ingat mati pasti akan merasakan yang namanya ketenangan, kehusyuan dalam ibadah. Kenapa? Karena pada saat dia ibadah, dia meyakini bahwa jangan sampai ini solat terakhirku, jangan sampai ini mitasiat terakhirku. Makanya saya harus dengar baik-baik. Mudah-mudahan saya dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala mengikuti majelis seperti ini jamaah sekalian. Jadi kata Nabi sekali lagi, orang yang pintar, orang cerdas adalah orang yang senantiasa mengingat mati dan senantiasa mempersiapkan amalan ibadah yang banyak sebelum meninggal dunia. Karena pasti kita semua meninggal dunia. Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pesan dari Rasulullah yang akan menjadi oleh-oleh buat kita pada malam hari ini. Persiapan kita sebelum kita semua juga masuk ke alam kubur. Kata Nabi dalam hadis riwayat Ibnu Majah, ada 7 amalan. Kalau 7 amalan ini kita lakukan waktu kita hidup saat ini, mati kita sebentar atau kapanpun kita mati, maka 7 amalan perbuatan ini pahalanya akan terus mengalir sama kita walaupun kita telah meninggal dunia. Kata Nabi, inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanati ba'da mautihi ilman allamahu wa nasarahu wa waladan solihan tarakahu wa mushafan warasahu au masjidan banahu au baitan libnis sabila banahu au nahron ajrahu au sodaqatan min malihi fi sihhati wa hayatihi yalhaqu min ba'di mautihi. Kata Nabi, 7 amalan, 7 perbuatan kalau kita lakukan waktu hidup, ini pahalanya akan terus mengalir sungguh pun kita telah meninggal dunia. Pertama kata Nabi, ilman allamahu wa nasyarahu. Ada ilmu, ada pengetahuan yang kita tahu, kita ajarkan, kita bagi kepada yang lain. Bapak-bapak, ibu-ibu, misalnya mengajarkan anaknya orang, atau anak kita sendiri, atau potak kita ajari A, B, C, D, membaca, sehingga suatu saat anak itu tumbuh besar, pintar membaca,
banyak baca na buku, banyak buku na baca, banyak kitab na baca, pintar ki, bermanfaat bagi warga sekitar sini dan sebagainya, maka kita yang telah meninggal dunia akan mendapatkan aliran pahala. Kenapa? Karena kita dulu ajari anak itu sehingga bisa melakukan kebaikan-kebaikan di kemudian hari. Bapak ibu ajarkan anaknya orang berhitung 1, 2, 3, 4. Kemudian hari bisa matematika, menjadi pengusaha yang baik, suka berbagi, menjadi ilmuwan yang baik, membantu banyak orang. Berkat siapa? Dari kita yang ngajari dulu berhitung. Maka kita yang telah mati akan mendapatkan aliran pahala dari kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang yang telah kita ajari tadi. Kita ajari anaknya orang alif lam mim, mengaji, sehingga bisa mengaji kalau ada taziah, ada acara-acara di masjid. Dari kita yang ngajari dulu, meninggal kita pun juga akan mendapatkan aliran pahala dari ilmu yang kita berikan. Ilmu apa saja yang penting baik, bermanfaat bagi yang lain. Ilmu agama, ilmu pertanian, ilmu perikanan, karena kita semua tentu beda-beda basic atau pengetahuannya. Ada ilmu pemerintahan dan sebagainya. Kita bagi, dimanfaatkan oleh orang lain sepeninggal kita, mati kita dapat di aliran pahala jamaah sekalian. Yang kedua kata Nabi, yang akan terus mengalir pahalanya, sungguh pun kita telah meninggal dunia adalah wawala dan solihan tarakahu. Ada anak soleh, ada anak soleha yang kita didik sepeninggal kita. Sebelum kita meninggal dunia, kita punya anak-anak soleh. Anak-anak soleh ini melakukan kebaikan jamaah sekalian. Karena kita yang didik dulu waktu kita hidup, maka ketika kita meninggal dunia, kita pun juga akan mendapatkan aliran pahala. Jadi Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita berdoa. Yang punya anak, yang punya cucu, yang belum punya anak, mudah-mudahan kita punya keturunan yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, ada kisah menarik, ada kisah bagus yang bisa menjadi pelajaran buat ibu-ibu. Ada kisah nyata ini di Timur Tengah. Di Timur Tengah ada seorang ibu punya anak kecil, umurnya anaknya kurang lebih 5 tahun. Ini anak aktif sekali, jalan kiri kanan, aktif sekali. Suatu ketika ini ibunya memasak. Dia masak karena sebentar lagi akan datang tamu, temannya suaminya mau datang berkunjung di rumahnya. Maka anak ibu ini mulai jam 7 pagi sampai jam 11 memasak, bikin kue, makanan dan sebagainya. Berjam-jam memasak, masakannya sudah masak mie, dia simpan di meja. Simpan semua kuenya, makanannya di atas meja. Ada telepon dari suaminya bahwa temannya sudah dekat nih dari rumah. Kata istrinya makanan sudah siap. Tapi setelah itu tiba-tiba masuk anaknya. Yang tadi, yang usianya 5 tahun masuk. Dan masuk, ketika masuk dia masuk bawa pasir. Bawa pasir 1 kantong. Itu pasir bu. Dia buka di atas meja, lalu dia hamburkan di makanannya mamanya. Dia kasih pasir semua. Semua kuenya, makanannya penuh dengan pasir bu. Bayangkan itu. Berjam-jam dimasak, tamu sudah dekat. Saya tanya ke ibu, kira-kira kalau anak tak ini, anak tak begitu, potak seperti itu, kira-kira apa kita bilang bu? Apa biasa keluar di kata-kata? Bagus. Nah, biasa dia bilang, kalau di tempat lain saya tanya, biasa bilang, anak kurang ngajar, tidak ada di sini, anak pusu, dan sebagainya. Kalau ibu-ibu di belakang, apa kita bilang biasa? Astagfirullah, Masya Allah, luar biasa ibu-ibu di Palampang. Nah. Ibu, apa biasa kita bilang? Tapi dari mulut tak, kata-kata yang keluar ketika melihat makanan penuh dengan pasir, tamu sudah dekat dari rumah. Gila pak. Ini ibunya pak, marah juga. Marah tong ini ibu, nah ini anak, marah juga. Tapi kata-kata yang keluar dari mulutnya begini, dia bilang, anta ishab ilal haram, takun imaman fi. Anta ishab ilal haram, takun imaman fi. Iko, mesuko, lalu rah, pergi kamu. Kata anaknya, kemana kamu? Nah bilang, pergi kau ke Masjidil Haram. Pergi kamu ke Masjidil Haram. Pergi jadi imam. Mamaknya marah bu, tapi Nasrullah menjadi imam. Kira-kira begitu jadi juga nanti tuh. Atau ada yang begitu. Misalnya nata pota, bakal balis-balis.
Kira-kira begitu ya Ki. Keluar coba. Dia bilang, kemana kan Nenek? Bilang, pergi ke Islamic Center. Dia bilang, jadi apa Nenek? Bilang, jadi ketua pengurus masjid. Atau jadi imam di sana. Ini dia bilang, anta isab ilal haram takun imam ampi. Keluar kau, pergi kau ke Masjidil Haram jadi imam. Apa yang dibilang sama mamanya, Bu? Puluhan tahun kemudian terbukti. Jadi kenyataan Ki. Itu anak menjadi imam besar di Masjidil Haram. Siapa namanya? Syekh Abdurrahman As-Sudais. Syekh Abdurrahman As-Sudais, imam besarnya Masjidil Haram. Dia sendiri yang sampaikan kisahnya. Pernah datang di Jakarta. Dia bilang, dulu waktuku saya kecil nakal tonjak. Begitu nakalku. Tapi mamaku, kata-kata yang keluar dari mulutnya, kata-kata yang mengandung doa. Kira-kira bisa ke depan kita ganti itu. Jadi komicai Ki, kita ingat-ingat apa aku bilang. Dia bilang, Pak Ustaz, kalau bisa keluar kata-kata doa. Bukan sumpah serapah dan yang jelek-jelek. Kita tahan. Bilang maki, anak soleh, anak pintarku, keluar kau. Kemana kan Nenek? Pergi kau jadi polisi. Kenapa saya ngisi amba-amba ini? Anak pintarku, kemana? Pergi kau jadi tentara. Kenapa saya lompat-lompat? Intinya Bu, yang keluar kita usahakan mengandung doa. Mudah-mudahan kita semua punya anak yang soleh dan soleha. Amin ya Rabbal. Ada doa juga yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya. Doa yang pernah diajarkan kepada Abdullah bin Abbas. Anak kecil. Ini Abdullah bin Abbas selalu siapkan sandalnya Nabi. Kalau mau pergi sholat, siapkan air wudhu. Suatu saat, kata Nabi, Abdullah bin Abbas, kamu ke sini. Dipeluk oleh Nabi. Kemudian ditiupkan doa di ubun-ubunnya. Kata Nabi, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu takwil. Allahumma faqihu fiddin wa alimhu takwil. Ini doa langsung diijabah oleh Allah. Salah satu doa yang diijabah langsung oleh Allah. Ya. Allahumma faqihu fiddin. Ya Allah, berikanlah anak ini ilmu agama yang dalam. Ilmu agama yang luas, yang tinggi. Dan berikanlah dia kemampuan mentakwil. Kata lain dari mentafsirkan Al-Quran. Abdullah ibnu Abbas kemudian ketika remaja, masih kecil Pak, masih remaja, sudah sering dipanggil oleh sahabat tua. Umar, Abu Bakar, untuk apa? Untuk dimintai pendapatnya. Mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Anak kecil dimintai pendapatnya oleh sahabat tua. Berkah doanya Rasulullah. Jadi boleh-boleh juga kita amalkan ini Bu. Doanya Rasulullah untuk Abdullah bin Abbas. Ada juga doanya Rasulullah untuk Anas bin Malik. Anak kecil juga. Dulu ketika Nabi hijrah ke Madinah, orang-orang Madinah kasih hadiah kepada Nabi. Ada yang kasih makanan, gandum, ada yang kasih unta dan sebagainya. Tapi ada satu keluarga ibu-ibu kodong, orang miskin. Tidak punya apa-apa. Dia datang ke Rasulullah, dia bilang, ya Rasulullah, motong kasih ini hadiah. Tapi tidak ada kodong saya punya. Ini juga punya. Namanya Anas bin Malik, anak Nabi. Ya Rasulullah, saya berikan anakku ini untuk mengabdi kepadamu, membantumu, ya, membersihkan rumahmu, menyiapkan pakaianmu, mengangkatkan sandalmu, menyiapkan air wudumu. Intinya Anas bin Malik diberikan kepada Rasulullah untuk memenuhi, membantu Rasulullah. Kata Nabi, Anas, kamu kemari. Kemudian ditiuplah doa di ubun-ubunnya Anas bin Malik. Kata Nabi, Allahumma aksir malahu wa waladahu wa udkhilal jannata. Ditiupkan ke kepalanya, Allahumma aksir malahu, semoga Allah memberikanmu harta kekayaan, membuat kamu menjadi orang kaya. Wa waladahu, dan menjadikanmu atau memberikanmu anak cucu keturunan yang banyak. Wa udkhilal jannata, dan memberikanmu dan masukkanmu ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Doanya Nabi juga ini Pak diijabah. Tapi ketika Anas bin Malik menjadi pemuda, betul sesuai dengan doa Nabi, Allahumma aksir malahu. Anas bin Malik menjadi pemuda yang kaya, punya kebun korma. Kalau yang lain Pak, kebun kormanya satu kali berbuah setahun. Anas bin Malik 2 kali berbuah setahun. Berkat doanya Rasulullah, Allahumma aksir malahu. Kemudian wa waladahu, ya Allah berikan dia anak cucu keturunan yang banyak. Anas bin Malik dalam riwayat disebutkan meninggal dunia Pak, anak cucunya itu kurang lebih 120 orang baru meninggal dunia. Kalau kita di sini berapa mi cucu tak semua? Tadi karena ngaji tamu.
Oh, karena ngaji. Jadi beliau tetanggaku di goa. Kayak berapa nih cucu tak karena ngaji? 5 cucu. Istri berapa? Oh, 1. 5. Berarti 7. Anak dari keren? 2. Berarti baru 8. Kira-kira bisa sampai 100 itu baru kita meninggal. Anas bin Malik, Pak, kita bayangkan nih. Anaknya sama cucunya meninggal dunia kurang lebih 100. Ya, 100. Banyaknya anaknya itu. Berkah doanya Rasulullah. Jadi kita bisa amalkan ini. Mudah-mudahan kita juga punya cucu keturunan yang banyak. Jadi kalau ada anak kecil, kita tiup-tiup nih, sepun-sepun nih, doakan nih. Allahumma aksir malahu wa waladahu. Bahkan dalam riwayat disebutkan Anas bin Malik ini penutup para sahabat. Dia terakhir meninggal dunia. Setelahnya baru tabi'in di belakangnya. Panjang umurnya. Berkah doanya Rasulullah. Jadi intinya kalau kita ingin anak soleh-soleha, mari kita sebagai orang tua rajin-rajin bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sesuatu yang tidak bisa diselesaikan dengan tangan, diselesaikan dengan pukulan atau bentakan, tapi diselesaikan dengan doa. Doa-doa seorang tua kepada Allah untuk anak-anaknya. Jadi tadi kita kembali, yang kedua kata Nabi, yang akan terus mengalir pahalanya sungguh pun kita telah meninggal dunia adalah wawala dan solihan torakahu, anak soleh yang kita didik di belakang kemudian kita meninggal dunia. Yang ketiga, kita percepat karena waktu. Yang ketiga jamaah sekalian, kata Nabi adalah wa mushafan waroshahu. Ada Al-Quran, ada mushaf Al-Quran yang kita wakafkan. Beli Al-Quran Pak Bu, Al-Quran murah, 50.000, cantik nih sekarang Al-Quran 50.000. Beli satu buah kan lebih banyak lagi lebih bagus. Dikasih anak-anak penghafal Al-Quran, guru-guru mengaji, Pak Imam dan sebagainya. Al-Quran ini, mushaf Al-Quran ini yang kita wakafkan, yang kita berikan. Ketika kita meninggal hari ini, malam ini, atau kapan kita meninggal, selama Al-Quran itu dia pakai mengaji. Karena kita kasih mereka membaca kalam ilahi dari kita, dari Al-Quran yang kita berikan, kita pun juga jamaah sekalian akan mendapatkan pahala dari bacaan Al-Quran yang dibaca. Kenapa? Karena kita yang kasih. 6 tahun dibaca Al-Quran, mushaf Al-Quran yang kita berikan. Jepok nih, hancur nih. Karena 6 tahun lamanya dia baca, nah hafal nih. Anak itu, orang itu hafal itu Al-Quran. Maka selama Al-Quran itu dia baca ulang, jadi imam dia hafal, dia baca lagi. Dari mana dia hafal? Dari Al-Quran yang kita berikan. Lama makin meninggal ini, kita pun akan terus mendapatkan aliran pahala dari Al-Quran yang pernah kita wakafkan itu jamaah sekalian. Jadi itu ketiga, wa musafan warosahu. Yang keempat kata Nabi, yang terus mengalir pahalanya, sungguh pun kita telah meninggal dunia, au masjidan banahu. Ada masjid yang kita bangun. Kita bangun masjid. Itu masjid kan tidak bisa berdiri kalau sendiri ya. Harus rame-rame. Walaupun ada donatur utamanya, tapi rame-rame. Insya Allah masjid yang dibangun oleh almarhum, ya, memberikan sumbangsi tenaga, pemikiran, bahkan mungkin donasi juga. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Syafran, bagaimana masjid Babur Rahman kita bisa lihat sudah berdiri ya, saat ini dengan cantik insya Allah. Itu di sana ada tenaga, ada bantuan, ada donasi, ada kerja keras dari beliau almarhum. Iya. Selama masjid itu berdiri, selama masjid itu difungsikan untuk ibadah, insya Allah beliau juga akan mendapatkan aliran pahala dari masjid itu. Au masjidan banahu. Amin ya rabbal alamin. Itu janji Rasulullah. Yang membangun masjid meninggal dunia, selama masjid itu dipakai akan terus mengalir pahalanya. Kemudian yang kelima, au baital libni sabila banahu. Kata Nabi, siapa orang yang punya rumah, rumahnya ditempati oleh musafir, selama rumah itu dipakai oleh musafir, dia akan mendapatkan aliran pahala, sungguh pun telah mati. Contoh-contoh, Bapak Ibu ada uang, beli rumah di Makassar. Kemudian besok lusa ada tetangga sekampung kita pergi di Makassar. Nah telepon tapi Pak, ada di Makassar ini ada urusan. Saya mau pergi berobat 2 hari, tapi tidak ada keluarga, tidak ada rumah. Tidak bisa juga ini saya hotel. Bisa tidak? Saya numpang di rumah tak? Saya kira ada rumah di Makassar. Kita bilang silahkan dipakai. Rumah ditempati oleh musafir itu kata Nabi, au baital libni sabila banahu. Rumah yang ditempati oleh musafir itu pahalanya juga akan terus mengalir. Sungguh pun kita telah meninggal dunia, di belakang rumah kita banyak musafir yang pakai jamaah sekalian.
Kemudian selanjutnya kata Nabi yang keenam, au nahrun ajrahu. Ada air yang kita keluarkan, bikin ke sumur bor misalnya. Kemudian kita bagi-bagi airnya gratis kepada keluarga, kerabat, tetangga. Mati kita malam ini, selama air itu masih dinikmati, dipakai, digunakan oleh tetangga kita, kerabat kita, dekat rumah, selama itu juga jamaah sekalian, kita akan mendapatkan aliran pahala dari air yang kita bagi-bagi gratis itu. Jangan kisek. Karena banyak juga orang seke. Di kampungku banyak sumur-sumur, tidak tahu ke mana serokna, nasobui. Apalagi kemarau seperti ini, jamaah sekalian. Intinya air yang dibagikan dengan gratis itu juga akan mengalir pahalanya, sungguh pun kita telah meninggal dunia. Terakhir kata Nabi, au sodakoton ahrojaha min malihi fi sihhati wayati yalhaqu bin ba'di mauti. Ada sedekah dari harta kita yang kita keluarkan fi sabilillah. Mati kita Pak, mati kita Bu. Ini sedekah yang kita keluarkan di jalan Allah, pahalanya akan terus mengalir. Sungguh pun kita telah meninggal dunia. Kita banting tulang Pak, pergi pagi pulang ke malam bekerja untuk dunia kita. Maka sisihkanlah sebagian dari harta kita ini. Untuk apa? Untuk kita sedekah di jalan Allah, sehingga nanti ada ketika meninggal dunia, ada pahala investasi kita jangka panjang kita yang bisa kita dapatkan di alam kubur sana. Ma'akal tafa'abneta. Semua yang kita makan akan habis. Semua yang kita makan akan habis Pak. Kue, barongko, konro, coto, yamaneng, semua akan habis jadi tai, tak bersisa. Wa ma labista fa'ableita. Semua yang kita pakai ini, baju, songko, semuanya, daster tabu, baju pesta tabu, semuanya akan lapuk, rusak, juga hilang, tak bersisa. Wa ma tasaddaqo. Tapi apa yang kita sedekahkan, kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan pernah habis jamaah sekalian, akan terus mengalir pahalanya, sungguh pun kita meninggal dunia. Jadi saya ulangi, yang terakhir saya ulangi, ma akal tafa'abneta. Semua yang kita makan itu akan habis, hilang tak bersisa. Bahkan bukan hanya yang kita makan, termasuk juga yang kita hisap. Apa yang kita hisap? Rokok. Banyak yang merokok, bapak? Banyak di. Tidak kularang yang merokok ini ya. Mau puji bertanya, bapak-bapak yang merokok, pernah tidak mendengarkan sejarah rokok? Asal usulnya itu rokok. Itu rokok, ya ternyata ada asal usulnya. Tahun berapa dibuat, bagaimana caranya sampai di Palampang. Pura king kalingar. Depan. Mau kita dengari? Iya. Jadi itu rokok Pak, konon kabarnya dibuat pada tahun 234 di sebuah kerajaan besar bernama Cigarelos. Cigarelos ini dipimpin oleh seorang raja perkasa bernama Ji Samsu. Ji Samsu ini punya lahan gandum yang luas dan punya sepasang kuda perkasa namanya Kansas dan Niki. Suatu hari Pak, Katil Lolam, pencuri, ingin mencuri harta kerajaan namanya Apache. Apache ini berasal dari kerajaan Klasmail di pesisir kota Danhill. Ya. Apache masuk Pak, ingin mencuri harta kerajaan. Menyelinap sampai dia di gudang garam mini. Koromai harta di gudang garam mini. Tapi dia tidak tahu bahwa gudang garam mini engkau penjagana. Dua orang pengawal yang juga sakti bernama Ardat dan Lucky Strike. Ardat dan Lucky Strike ini punya pedang, pedang sakti, pedang yang dapat memancarkan cahaya surya. Ketika Apache masuk Pak di gudang garam ini, dipatalului, lari, dikejar sampai ke jalan Marlboro. Korma diruntui, dipan rasa-rasa, dicalai-calai, akhirnya bentol biru. Karena bentol biru dilarikan ke rumah sakit. Nama rumah sakitnya Rumah Sakit Wismilak. Sampai di sana ditangani oleh dokter. Dokternya dari LA. Karena penyakitnya parah, disuntiklah ia. Disuntik dengan jarum super. Karena disuntik dengan jarum super, akhirnya
tubuhnya sempurna kembali. Asal kalur Ustaz. Artinya yang ingin saya sampaikan, apapun merek rokok Pak, dari 2, 3, 4 sampai sempurna, atau ada yang lain yang belum kesukaan, nanti dikasih masuk di tempat lain. Lapangan agak si Prisma. Intinya yang kita makan, yang kita hisap juga akan habis. Ya, apa yang tidak habis, yang kita sedekahkan. Artinya bolehlah dikurang-kurangi sedikit ya, untuk sedekah. Karena bapak itu kalau rokok tidak pikir-pikir, biar tengah malam pergi beli rokok, biar hujan-hujan. Bayangkan Pak, mau pergi sholat maghrib, bosi, jangan deh, hujan nanti masuk angin ki. Tapi kalau rokok habis, biar tengah malam hujan-hujan, keluar beli rokok. Betul apa benar Ibu? Ya, jadi intinya kita sisihkanlah sebagian. Kenapa saya sering sampaikan ini? Ada omku Pak, ada om saya, itu merokok, kencang sekali merokok, 5 bungkus sehari. Nah, Pak kalau runa Surya, kita puang berapa bungkus satu hari? Surya 5 bungkus satu hari. Satu bungkus itu berapa Bu harganya? Ya, Bapak yang Surya satu bungkus. 27. Kau dikali 5 ini, siaga roh. Enggak, kali dulu. Lebih 100.000. Iya. Saya bilang sama omku, Purina, karena dia orang Herlang ini. Tanya, Purina, ki kurang-kurangi kalau ruta. Saya bilang, talakule ku kurangi. Ku bilang, kalau tidak bisa dikurangi tiap hari, Jumat hari Jumat mau. Saya bilang, maksudnya, kan 5 kali sehari, 5 kali 5 bungkus. Kalau hari Jumat 2 bungkus mau. 3 bungkus kasih masuk di amplop warna. Jadi kalau 3 kali 27, berarti berapa? Ya? 71. 71.000. Pertama di amplop. Baru kita bawa pergi di masjid, lama Jumat dibawa ini. Untuk apa? Jadi sebentar kalau keluar nih Pak Imam atau Pak Katobai masuk nih, sampai di parkiran kijamaki nih. Kasih keluar itu amplop. Tadi Pak Imam, ini ada uang sedikit nih. Tadi kian beli saya ki pembeli. Beli apa? Bukan beli rokok, beli bensin, beli ikan. Nah, doakan nih Pak Imam. Ya Allah, mudah-mudahan ini kodong bawa ini panjang umurnya, sehat-sehat badannya. Nah, doakan ke sehat. Mudah-mudahan banyak rezekinya. Intinya sedekah. Ya apapun caranya mau disisihkan bagaimanapun, tidak larang jadi merokok sekali lagi. Tapi intinya mari kita berpikir cerdas, melakukan amalan di mana umur kita ini pendek, amalan kita belum tentu diterima semua. Makanya kita harus cerdas sebagai manusia. Apa yang bisa kita lakukan sebelum kita meninggal dunia? Ya, luar biasa kalau kita bisa lakukan yang 7 ini atau lebih jamaah sekalian. Saya ulangi sebagai kesimpulan kata Nabi. Yang pertama adalah wawala dan solihan tarakahu. Jadi ada anak soleh yang kita didik sebelum kita meninggal dunia. Didik menjadi anak soleh dan soleha. Ilman allamahu wa nasyarahu. Ada ilmu yang kita bagikan. Yang ketiga al-mushafan warasahu. Ada mushaf Al-Quran yang kita wakafkan, kita bagikan. Au masjidan banahu. Ada masjid yang kita bangun. Au baital libnis sabila banahu. Ada rumah singgah untuk musafir yang kita bangun. Au nahron ajrahu. Ada air yang kita bagi gratis. Yang terakhir, au sodakoton ahrojaha min mali. Ada sedekah yang kita keluarkan dari harta-harta kita fi sabilillah. Jamaah sekalian, sekiranya ini saja yang bisa saya sampaikan di malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa menjadi renungan bersama buat kita semua. Dan kita akhiri dengan doa. Kita berdoa untuk orang tua kita, saudara kita di tempat ini, almarhum Bapak Sofyan bin Abdul Rahman. Kita berdoa, sejenak kita bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan paling utama kita kirimkan Ummul Quran, Ummul Kitab Suratul Fatihah. Ala hasihin niyah wa likulli niyatin salihah bi barakatin Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdaz syakirin hamdan naimin. Hamdan yu'afi ni'amah wa yukafihi masida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajil karimi wa asimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa afihi wa afwanhu. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa afihi wa afwanhu.
وأكرم نزله ووسع مدخله وسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه اللهم ادخله الجنة اللهم ادخله الجنة وعز من عذاب القبر وعذاب النار اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وأنسانا اللهم من أحييته منا فأحيي الإسلام ومن توفته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تجعلنا بعده برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبره حفرة من حفار النير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله إياك نعبد وإياك نستعين آمين آمين يا رب العالمين. Bapak Ibu sekalian, demikian apa yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini yang Al-Fakir sampaikan mudah-mudahan berkenan. Sekali lagi mudah-mudahan almarhum diampuni segala dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, didapatkan gandakan pahalanya, dan dilapangkan kuburnya, keluarga diberikan ketabahan dan keikhlasan. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf atas kekurangan yang ada. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang insya Allah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah tadi ceramah tausiah yang telah dibawakan oleh Al-Ustaz Hadi Saktiara, dan mewakili pihak keluarga, terima kasih atas ilmu dan ceramah Islamianya. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan kembali mewakili pihak keluarga mengundang untuk hadir besok malam takziah hari ketiga, dan